dengan rasa sukacita. Kondisi Rasul Paulus pada saat itu berada di dalam penjara. Lagi di selo Rasul Paulus alami kegiatannya yang menyebarkan Injil, memberitakan berita Nauli gawe bonasnya di barat. Boleh mata bayang pun kemudian kondisi ini saya paling besar pantai obat mangan tapi udah disadari kok siang dua malam dan malam lagi pastinya tersisa. Alai kondisi seperti dan gawe menyurutkan semangat ini Rasul Paulus ngalau tetap melayani Tuhan. Holang ragana mangan fisiknya dalam dibagasar penjara. Ada yang bilang mono rohani semangatnya tetap do semangat melayani Tuhan. Tapi biasanya mulai terjadi jangan orang penjara. Mulai ada sesuatu yang masalah di kehidupan kita. Nabi itu meruntung mencari kesalahan karena menyalahkan Tuhan. Wah, soal berdoa apa lagi dua gereja dalam berasa syukur. Sebenarnya Rasul Paulus waktu menulis suratan dilakukan bersyukur di mana dan dalam keadaan sukacita bukan berarti nomor kelainan di Rasul Paulus gawe kadang papilona, kadang pencobaan. Ada tetapi mana bersukacita sendiri tahu kamu dengar semua ini. Kalau belum terjadi semua ini misalnya berita mulai ada pertimbangan, ada cobaan, ada keterpurukan di dalam kehidupan kita. Boleh sempat kita tetap lekel, tetap sendirian. Ya memang perlu diperiksa ke rumah sakit jiwa. Mungkin ada kelainan sudah kan. Nah ini ditekankan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana kita merespon dari setiap cobaan yang kita hadapi. Sebagai pengikut Kristen, Rasul Paulus ingin kita jemaat ataupun pengikut Kristus bahwa ketika ada cobaan, ya, ketika ada pergumulan, maka kita meresponnya dengan bahwa apa yang kita alami itu adalah konsekuensi daripada kita sebagai pengikut Kristus. Mono dapat terkenal bahasanya pikul salib menjadi orang Kristen itu pasti akan memikul salibnya dan tidak selamanya akan mulus. Di mana di Patorang Manginang di ayat 1 ayat 5. Jadi wanita, apakah dengan adanya cobaan, adanya pergumulan menjadikan kita cuti ataupun berhenti melayani Tuhan atau tetap melayani Tuhan? Dan musibah di bagian wata amanginang. Selanjutnya mengenai mulai di ayat 6 belum dibahas bisa dilakukan. Akan hal ini aku yakin sebelumnya, yaitu dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Di saudara yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah kebaikan daripada jemaat Filipi pada saat ini. Jadi ketika Rasul Paulus di penjara mengingat,
orang Filipi itu mengunjungi Rasul Paulus dan juga membawakan barang-barang yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus melalui orang yang diutus bernama Epaphroditus. Berhasil loh Rasul Paulus membawa jemaat Filipi menjadi Kristen. Berhasil loh Rasul Paulus menjadikan jemaat Filipi menjadi orang-orang baik. Ada Oli Bada mengklaim bahwa baiknya orang-orang Filipi, tobatnya orang-orang Filipi bukanlah hasil karya tangannya. Padahal semua kerjaan awal ibadah pendiri gereja. Rasul Paulus datang nama mereka Kristen. Ada yang diklaim di Ibadah bahwa yang memulai pekerjaan yang baik itu adalah Tuhan. Tuhan yang memulai dan Dia akan mengakhirinya. Jadi ulang mulu arung di kita ada keberhasilan baik di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, mulu berhasil kita itu merasa kita wah ini karena kekuatan saya, karena kemampuan saya. Padahal sebenarnya karena kekurangan Tuhan deh. Kalau di fase-fase ini dibatakan, makanya bui sudah tak capai apa yang kita inginkan. Kita berdoa, meminta kepada Tuhan dan kemudian Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Jadi orang doa kita kadang ada juga teman-teman itu jangankan aku kadang orang mau hari karya ada sebuah hari karya yang bagus. Hari itu kan sebenarnya hari itu kalau aku apa ini turin nak boleh syukur ini apa ini aku apa ini. Nah itu yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus pada kita. Janganlah kita mengklaim bahwa apa yang kita capai di dalam kehidupan kita adalah kekuatan kita semata, namun ada campur tangan Tuhan sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Dalam Daniel 10 di ayat 1 ayat 20 di Soma dari kota jauh di mata dekat di hati alanya harus semuanya karena ada kasih ya, karena ada kasih. Berbicara tentang kasih jangankan yang Kristen akan kata non Kristen periboto bahwa ajarannya orang Kristen itulah paling besar adalah kasih. Makanya ada tertulis dilempar batu dibalas dengan bisa, kalau ditampar pipi kiri berikanlah pipi kanan. Jadi dalam Daniel ketika Rasul Paulus ada di penjara, ada di Geringbada meninggal rohani jemaat Filipi, maka ada timbal balik kasih tersebut. Jemaat Filipi mengasihi dia dengan mengutus seseorang untuk memperlengkapi dia di dalam penjara, maka Rasul Paulus juga membalasnya dengan mendoakan jemaat yang ada di Filipi. Apa yang terjadi belakangan, tapi itu kadang mengaku bahwa kita seiman, dia sama-sama Kristen. Segala aja malah. Tapi apa yang terjadi? Ada juga di antara kita yang kadang ada tak acuh, ya ada tak acuh, tidak mau, sekarang dicueki, malah lebih parah digosipi, saling fitnah. Tapi sudah mulai ajaran kita adalah tentang kasih. Jadi di mana kasih itu? Molo
Tulung atas gereja be, tulung atas iman kita semua nih. Jadi wahai kita bisa hidup nyaman di dalam praktek kehidupan kita dan budaya semua nih. Jadi diharapkan oleh Rasul Paulus ya bisa kita itu mendoakan bukan cuma diri kita sendiri, namun akan cuma sekitar kita juga kita doakan. Keluarga itu sudah pasti lah ya. Ada yang disampingi yaitu keluarga. Doa kakak, doa kepada di masa gereja. Semakin kita banyak mendoakan orang sekitar kita, maka semakin banyaklah kasih yang ada di antara kita. Selanjutnya mengenang menurutnya di ayat ayat 10 di Soma ada doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Filipi. Ada filsafatnya. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melipat dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jemaat Filipi sudah menunjukkan kasihnya, dan Gabi ditinggal pun Rasul Paulus ketika dalam penjara tetap belum diperlahan. Jadi sudah ada sebenarnya kasih. Allah yang matangkan di Rasul Paulus tetap didoakan biar semakin melimpah, ya semakin bertumbuh kasih yang ada di antara jemaat Filipi. Jadi memang bisa kita kan belum bertanya asal orang tinggal dulu kalau masuk tasasi dulu kita tanya pun begitu tinggal mana begitu apa yang kita inginkan kita capai itu baru kita bertanya tang tengok mana yang pun ala dari gabe ada apa terlalu dalam euforia maka gabe mau lupa kita apa yang itu ada. Ia naik ni Rasul Paulus sama kita. Jadi tidak kita mana miakon nak pengalingan sulina dan terjalani kalau di pergarian tapi gari-gari pergarian itu semua tetap kita nyata salam tinggal dan sempurna kasih yang ada di antara kita. Langsung semua ini dari Al-Quran bahwa semakin bertumbuhlah pengetahuan di sana mengenang yang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah pengetahuan tentang firman Tuhan. Kalau salah-salah kita kan, kalau mangunan nabi-nabi anggap salah, ya salah kita anggap benar terbalik-balik. Makanya dari kecil kita harus mendidik, memberikan pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ketika sudah terbentuk pengetahuan yang benar akan firman Tuhan itu, maka kita akan dapat memilih apa yang baik. Dan pada akhirnya Boima soalnya ada tertulis supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dalam daya yang di bawah Yesus Kristus, ahalo tujuan dijadikan saja hari itu. Jadi tujuan surat yang ditulis di jemaat ditulis ini Rasul Paulus ke jemaat Filipi nata jahat pada dikion 5 buita jahat di ayat 10 saja ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan dan memuji Allah, ya, untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi berbahagialah kita mengenal yang mau bersyukur dan berdoa dengan sukacita
ketika apapun yang kita hadapi, baik suka ataupun duka. Jadi bukan sekedar suka, namun dalam keadaan duka pun kita harus tetap bersyukur dan berdoa dengan sukacita. Dan berbahagialah kita yang mau tetap berdoa, semoga apa yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi sempurna. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Pasu-pasu. Amin. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami yang rindu akan firman-Mu, yang dengan sukacita pada saat ini berkumpul bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu terimalah kami dan terimalah puji-pujian kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Ajak kami untuk tetap bersyukur ya Tuhan, tidak hanya saat kami bersukacita, namun di dalam keterpurukan pun kami harus tetap bersyukur kepada ya Tuhan. Dan ajar kami ya Bapa untuk tetap mendoakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, sekalipun itu sudah baik. Dan biarlah melalui doa kami, apa yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih sempurna. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk para pendeta yang pada saat ini sedang melayani di HPI. Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang menyertai sehingga acara yang dilaksanakan disebut dapat berjalan dengan baik dan nama pendeta serta rombongan dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan kami dalam keadaan siap tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati jemaat-Mu ya Bapa, baik di dalam pekerjaan mereka maupun dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati anak-anak yang Kau titipkan kepada kami semua jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mohon kepada-Mu, banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan, baik terhadap sesama terlebih terhadap-Mu ya Tuhan. Ampunkanlah kami ya Bapa untuk semua dosa-dosa dan pelanggaran kami tersebut, sehingga tidak terhalang berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, setelah ibadah diselesaikan mereka kembali ke rumah kami masing-masing.